Jerman negara penghasil mobil terbaik. Oke. Belgia pencipta coklat terbaik. Yep. Jepang pembuat elektronik terbaik. Lalu negara mana pencipta pemain terbaik sepanjang masa? Oh. Langsung ditulis. Sebelumnya like, comment, dan subscribe. Kasih support juga ke kita materi, bahan atau apapun biar kita lebih semangat lagi. Ini apa gua harus duduk sini sih? Gak ada urusan sama Itali nih. Boleh dua gak? Boleh dua gak nih? Satu Boleh. aja. Boleh dua gak? Dua lah. Masa satu? Dua nggak apa-apa, mau tiga nggak apa-apa. Oh iya, mau tiga nggak apa-apa. Ini dari Kayaknya sih udah bisa keprediksi ya. Cuma semoga aja ada jawaban yang beda gitu loh. Yuk, langsung kamera. Bentar, gue nambahin lagi. Let's go. Ayo. Iya. Brazil, Jerman. Brazil, Amerika, France, Europe. Lalu ini apa nih? Argentina, Brazil. Kalau gua Argentina, Prancis. Kita sama. Wow. Coba Brazil, Jerman dulu. Gimana, Fang? Kalau kita bahas sepak bola, nggak afdol kalau kita nggak masukin Brazil. Brazil sekonsisten itu menghasilkan bibit-bibit baru di sepak bola. Betul. Dari 1950, 1954 sampai 1970 ada Pele, Nama-nama tenar. 1994 Romario, Ya, Bebeto, 2002 Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho 2006. Ada Garancia Sampai sekarang juga ada. Sampai sekarang Neymar, Garinca ya apa? Garinca. Neymar. Dari kiper sampai striker itu Brazil selalu tidak pernah kehabisan stok pemain. Dan selalu ngeproduce pemain. Dan negaranya memang negara penghasil bakat-bakat terbaik sepak bola. Ya, dari Jadi skill individu kalau menurut gue sendiri. Brazil nggak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan di Indonesia kalau kita bahas pemain luar yang main di Liga 1, kebanyakan pemain Brazil. Kalau itu gue rawat Amerika Selatan lebih tepatnya. Ya, tapi Oh, di Indonesia. kebanyakan Brazil. Indonesia iya, Iya. kebanyakan Amerika Selatan. Dan Campur. talentanya nggak pernah mengecewakan sih menurut gue. Selalu bermain indah minimal. Bermain indah. Iya. Tapi Dan yang bisa Dan individunya selalu bagus. Bisa dibilang bagus. semua liga ada pemain Brazil. ya. Ya itu Brazil. Tapi ya jeleknya nggak konsisten itu aja. Ya umur 30 tahun lah udah mulai nggak konsisten. Ya. Ada nggak sebelum umur 30. Oke, Ya, kalau emang, kalau ya. individunya memang tidak konsisten karena ya banyak faktor, culture-nya Betul, mungkin culture. atau habitnya, gaya hidupnya. Tapi kalau kita bicara tentang Brazil memproduce Ya, pemain-pemain terbaik setuju. sekonsisten itu ya konsisten Iya. dari Oke. dulu. Kedua, Ntar lu ini setuju kenapa? Lo kan gak milih Brazil sama sekali. Ya kalau dari basis setuju. oke. Ya udah setuju gitu loh. Lu juga, Bang? Emang nggak perlu dibahas lebih ini loh. Cuman gue emang nggak milih Brazil karena ada negara lain yang gue rasa harus dibahas. Ya, Oke. kenapa nggak ditulisnya Brazil juga? Iya, pasti semua Oke, Brazil. coba. Kenapa? Kalau Argentina, gue ngelihat dari klubnya itu secara organisasi dia emang nge-produce itu secara akademik. Ya, dari Kalau Brazil itu mayoritas Dari dia jalanan. ngambil jalanan, Iya, lu iya, ambil iya. latih. Full Kalau talent. kalau Argentina tuh lu bicara River Plate, Estudiantes, Boca Junior, Newell's Old Boy dan beberapa klub itu memang dia memproduce Yap. gitu loh. Jadi bukan asal comot dan ya rata-rata lebih long lasting Argentina daripada Brazil untuk secara ketahanan di sepak bolanya. Karena Iya. karena mereka lebih teratur kalau menurut gua. Tapi kalau kita lihat apakah sekonsisten Brazil, kayaknya enggak deh. Soalnya juga. Argentina beberapa edisi Piala Dunia mungkin itu sempet kayak nggak ada sosok yang bisa dijadiin sebagai sebagai pemain yang Regenerasi, terbaik ya. regenerasi. Regenerasi mungkin Icon, sempat icon. beberapa tahun terhenti mungkin. Sebenarnya Messi itu kan Ya kayak dari Maradona ke Messi kan kayak ada time skip tuh. Iya. Gabriel Batistuta Iya, tapi maksudnya beberapa juga bagus. Pemain-pemainnya pemain intinya juga bagus. Iya, tapi kayak nggak Christian iya. Veron di tengah. Iya, emang kelas-kelas dunia semua. Kelas, iya. Tapi dia nggak punya icon kayak Brazil. Brazil tuh kayak Ya, tiap generasi, mereka- tiap decade oke. ada. mungkin ada kan kalau gue icon-iconnya. lihat Jogo Bonito pada saat itu hype banget. Pasti yang lebih kesorot ya pemain Brazil dengan Rivaldo, RR nih depannya R. Iya, hampir semuanya. lah. Hampir semua kan R depannya nih Iya, Roberto iya. Carlos, Belakangnya Romario, tuh, Rivaldo, iya. Ronaldinho. Tapi bukan karena faktor media yang terlalu menyorot Brazil juga. Kalau kita bahas prestasi, 94 final juara, 98 final lawan Prancis, 2002 juara juga dan konsisten. Gue lebih bilang Jogo Bonitonya. Oh, oke. Nah, Jogo Bonito itu yang populer kan pada saat itu.
Iya, Ya emang. kalau lu lihat di iklan-iklan tuh kayak Eric Cantona dan banyak tuh kan Iya. memainkan Jogo Jogo Bonito. Bonito, Jadi iya, itu yang iya, terlihat. Ya ciri khasnya Brazil kan Ya, itu. Dan Argentina mungkin kalau dari segi itu gue lihat tapi kalau lo bahas akademi, Iya. Brazil itu lebih terkenal. Iya, Sao Bukan Paulo. masalah scouting-nya ya. Kalau Iya. scouting dengan caranya dengan ngasih ilmu atau dari Iya. jalanan itu urusan mereka. Iya, iya. Tapi scouting mereka kayak Sao Paulo, Santos itu terkenal dari zaman dulu. Iya. Tapi Argentina nggak punya itu. Iya. Dan yang membedakan Brazil dan Argentina dalam hal nge-produce pemain adalah mungkin Brazil lebih merata aja nggak sih dari Iya. kiper sampai depan tuh pasti selalu ada. Hampir Kalau ada Argentina pemain. bener-bener Enggak juga. kadang numpuk Iya. di depan aja gitu. Enggak juga. Siapa sebutkan kiper Argentina yang lo tahu selain Sergio Romero? Ini Sebutkan. siapa? Cepat. Nggak bisa kan? Bukan, Nggak bukan, bisa. Kalau cepat susah. Susah. Iya. Iya selain Emi Martinez sama Sergio Romero Caballero. apa? Hah, Caballero, si Yang main dua 2000 ribu Apa? ini. Yang namanya agak susah tuh. Abu Danzeri. Abo dan Itu kan Jerry. salah Nggak ada satu lagi yang Filol dulu ada 2000, Filol. Iya. 2000. Enggak, jauh. Ruli, Gimana Ruli? Ruli. Iya pokoknya nggak sekelas sama Iya. kiper Brazil Iya. gitu. Nah, Iya gue lihat sih. Argentina itu dia menang dari Eropa. Eropa itu lebih narik cepat pemain-pemain Argentina. Iya. Jadi mereka akademinya nggak berkembang di negara. Selalu Iya. berkembangnya udah di negara-negara Kayak Eropa. kayak La Masia itu connect-nya sama Argentina banyak. Argentina. Ya itu kan koneksi. Ya, artinya Maksud maksudnya gua, mungkin Pemain Argentina itu kenapa di negaranya klub-klubnya nggak berkembang akademinya? Karena lebih cepat ditarik sama Iya, Eropa. Heeh. Ya, Ya, sama kayak mungkin Messi. Kalau misalnya akademinya ditarik juga, dia juga nge-produce pemain-pemain bagus kalau menurut gue ya. Argentina itu sendiri. Oh iya, itu kan tadi dibahas dari akademinya yang dia Ah, bilang tadi dari kayak klub-klub Boca, ya apa gue bilang semua. itu kan mereka. Cuma kalau bahas klubnya Brazil lebih unggul kalau Iya. gua bilang. Dan kalau Argentina tuh rata-rata lebih meluas ya. Kayak misalnya kalau lu inget 2000 tuh Tevez, Mascherano tuh Iya, West iya. Ham awal tuh. West Ham. Iya. Terus beberapa pemain lain masih di klub-klub menengah. Terus mereka grow up ke atas. Iya. Tapi sangat menyebar lah. Gitu. Mungkin nih Argentina Brazil udah kita usah. Iya. Tapi kalau dari Eropa, Jerman gimana itu? Iya, Jerman aneh Tapi banget nih. coba, gak apa-apa. Kenapa aneh? Justru gue mempertanyakan kenapa lu nggak masukin Jerman? Kenapa? Karena kalau lu bilang bahas pemain memproduksi pemain terbaik, menurut gue Jerman adalah salah satu tim yang konsisten setidaknya untuk di Eropa. Kalau lu lihat dulu 1974 Beckenbauer ada, sorry kalau ini gue sejarah banget ya. Gerd Müller emang udah konsisten Oh, dari Bayern Munchen-nya. Bayern Munchen dan klub-klub yang lain di Jerman. Dan ya. itu konsisten sampai sekarang. Jerman tuh selalu nge-produce pemain-pemain top dunia gitu. Prancis pemain gimana mudanya. kalau kayak gitu? Prancis. Kalau Dengan lo Prancis, oke, Prancis mulainya 98 ke atas. Enggak, dari zaman Enggak. Michel Platini, dari zaman 80-an juga udah. Michael Platini Jose Fontine. selain itu siapa lagi? Jose Fontine Itu jauh sebelumnya. banget. Ya lo Nggak jauh banget, lo 80 nyebut jauh banget. lo nyebut Beckenbauer aja 70. Ya, 70 80. Jerman, kalau kita bahas Juve. prestasi Jerman konsisten lebih Apa? banyak final. 1974, 1970, 1978, 1990 juara dunia. 2002 final Piala Dunia juga. 2014 juara. Jadi sekonsisten itu dia di Piala Dunia. Kenapa bisa konsisten? Karena pemainnya bagus-bagus. Karena pemainnya top dunia. dua edisi terakhir. Dan kenapa dua edisi tar dulu. terakhir. Dan kenapa dia bisa ada pemain top dunia? Karena produksi pemainnya bagus. Nggak, yang gue Akademinya bagus. Pertanyaan gue gini, emang kalau misalkan ngeliat dari produs pemainnya itu dari Piala Dunia? Ya iya, itu Enggak, salah satu enggak, patokan. enggak Salah juga. satu patokan. Iya, kalau Salah timnas satu juga bisa patokan. kan. timnas kita harus lihat dari Piala Dunia. Iya, salah satu Nah, patokan dong. Cuma kalau lo bilang Menurut dari banyaknya produce talent, gue nggak Iya. terlalu yakin sama Jerman. Iya. Gue lebih yakin Jerman itu dia lebih ke sistem Eminya. cara Bukan. Dia liganya kan growing si iya, talentnya itu. dia punya perbedaan memang. Dari liga Iya, aja kan dia beda. Oke, tipe sama oke. Argentina. Iya. Jadi kalau kita bahas Prancis itu mungkin akarnya dari pemain Afrika, Iya, sama. Imigran lah, imigran. imigran. Cuman mereka datang dengan talent kayak pemain-pemain Iya. Brazil. Hmm. Kalau Jerman itu lebih ke sistematis growing talentnya dia. Jadi dia selalu ada di semifinal. Kata orang bilang kan Jerman pasti ada di semifinal Iya, Piala iya. Dunia. Pemainnya Iya. gede, badannya kayak gede, gitu. tinggi. Iya. Dan dia itu lebih apa ya kalau gue lihat pemain tuh netepnya lama gitu loh. Kayak media dari 98, 2000, 2002 tuh transisi antar pemain tuh nggak berubah banyak. Oke. Iya, Makanya dia biasanya- kuat gitu loh. Biasanya 2 Piala Dunia kurang lebih Pemainnya hampir sama. 70-80% 2002, sama. 2006 itu sama. Iya. Pemainnya hampir sama semua. Ya kita lihat Prancis kemarin. Iya. 2018 ke Oke. 2022 nggak terlalu jauh beda. Ya, beberapa Dan doang pencapaiannya negatif. lumayan hampir sama, juara Iya. sama final. Ya, betul. Nah, Kroasia 3 Piala Walaupun Dunia. Ya kalau kita bahas Prancis mungkin baru-baru ini aja kalau menurut gue. Baru-baru ini dari Iya, mana? sebenarnya gini, Iyalah. Dari Apa siapa pemain Prancis yang lo tahu sebelum 98?
Siapa? Sebutin yang Banyak. icon. Oke, Platini oke. Jose Cantona. Fontaine. Ya Fontaine karena dia mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia Ya, itu kan. terkenal nggak? Iya. Tapi Iya, Piala itu Dunia selain nggak? itu siapa? Kiper, back. Didier Silakan. Deschamps itu Iya, Itu Cantona 90-an, juga. itu 90-an. Cantona, Itu Didier 90-an. Deschamps, Cantona, Ya itu 90-an. Fabian Barthez, 90 ke Marque atas. Desailly. Kalau lu tahu 90 cetak ke 2 atas. gol Ya di udah final lo Champions coba League. Beckenbauer temennya Ayo. satu timnya. Enggak, karena Piala Dunia Ya, bukan paling bukan lu bukan. bisa nyebut Patokan gue, Jurgen patokan gue. Klinsmann. Ada Karena Jean-Pierre Papin. Kalau Papin lu oke. tahu, Papin gue tahu. Marcel Desailly itu waktu di pemain Milan pemain Prancis yang terkenal juga Kita ada, limit aja cuman- udah di zaman kita. Ya kalau Iya, di tuh. zaman kita oke, gue setuju Perancis. Iya, Cuman kalau udah. kita bilang apa Kalau lo nyebut Jerman dan lo sebut pertama All time. Beckenbauer, Iya. orang Gua- keduanya lo nggak tahu. Ya, Iya. gua sebutin aja pemain Inggris dulu-dulu juga yang Jurgen Best udah lu tahu. Iya. Itu doang. maksud gue kenapa gue sebut Jerman karena dari tahun 1954 dia udah konsisten masuk final Piala Dunia. Nah, Apakah Prancis sekonsisten itu? Pertanyaan gue gini dari tadi. Hmm. Emang kalau misalkan ngeproduce pemain itu kita lihat dari Piala Dunia. Itu salah satu faktornya Yudam. Iya, salah satu. Itu salah satu faktornya. faktornya. Bukan faktor dominan tapi Apalagi salah yang satu lo ya. mau Ada di lihat Euro indikator juga apa ada, lagi? Di Euro juga ada. Euro Indonesia itu produce talent, cuman nggak ada akademi. Kita kekurangan Ya. akademi, kekurangan fasilitas. ya kalau kita mau bahas akademi, gue jujur gue nggak tahu segimana akademinya Jerman. Cuman kalau kita bahas gimana dia memaintain pemainnya sampai dia bisa konsisten di turnamen-turnamen besar dunia, menurut gue itu salah satu keberhasilan dia dalam menciptakan bibit-bibit pemain unggul. kalau gue bilang itu memaksimalkan kebanyakan- iya. talent yang ada. Iya. Itu Terserah. ke Jerman kayak Karena gitu. gini, Gua kalau memproduce. buat kalian mungkin tahu, Jerman itu kan intervensi pemerintahnya tinggi. Iya. Jadi dia Iya. memang punya banyak aturan sehingga memonetize pemain yang ada itu jangka panjang lebih mudah. Iya benar. Oke. Dia ketat, even di liganya itu ketat banget. Jadi makanya kan tadi sempat dibilang 2000-2006 tuh sedikit berubahnya. Iya. Pemainnya sedikit, hampir sama. Dari 98, 2000, Euro 2004 itu semuanya hampir sama. Kalau timnas lain tuh masih ada bongkar Ya, ini itu. Dan gue mau ini juga ya. Jerman ini gue lihat 10 tahun belakangan dia udah mulai naturalisasi. Ya, banyak. Ya. Kita lihat ke belakangnya enggak, tapi Iya. sekarangnya udah mulai naturalisasi. Iya. Naturalisasi. Naturalisasi keturunan Prancis kurang apa lagi? Kan gua Kurang bilang, banyak apa lagi? Kita buang akarnya kan. Oke. Cuman kita lihat pergerakan talentnya. Iya. Iya. Pergerakan talentnya bisa. itu Jerman berarti udah kekurangan talent-talent lokal. Ya. Makanya dia harus narik dari Naturalisasi. negara-negara lain. Setuju. Dan ini Mungkin negara-negara yang masih dengan talent negara Prancis itu juga seperti Italia sama Lu Inggris. kebanyakan nonton Itali Sepak demonstrasi Bola sih, Enggak. Lu Itali nggak ngerti jangan nonton perdebatan Sepak kita. Lu nggak ngerti perdebatan kita. Nggak ada. Prancis kalau nggak ada pemain Afrika, nggak bakal bisa apa-apa. Ada, dia cuman Iya. Nggak bisa dia apa-apa. cuman- Kalau iya, itu emang ya. kalau nggak ada pemain Iya. Afrika dia cuma Ya, kalau kayak negara gitu Brazil juga lo negara tarik wisata akarnya juga aja. apa, sama aja dong. Apa? Dari Itu kan Afrika. dari Afrika juga. Brazil keturunannya- lahirnya banyak di Brazil. Kalau kita tarik keturunannya- emang ke atas emang ada unsur Ya Afrika. udah jelas. Kalau Lu Prancis sama- bedanya. sama kayak gitulah. Lu Kok jangan kalau sama-sama lu cari kayak gitu, pemain-pemain sama aja. Prancis asal usulnya di Ghana, Guinea-Bissau, Iya. Somalia, di negara-negara Afrika yang kurang makan. Itu banyak pemain Prancis di situ Zidane dari situ. kan gimana? Algeria. Pemain Aljazair, Apakah Afrika. Zidane bisa bermain bola sendiri tanpa pemain-pemain Afrika di sebelahnya? Tidak bisa dong. lah Brazil juga emang bisa Nggak kayak bisa juga. kayak Ronaldinho kayak gitu. Nggak bisa. KTP KTP Nggak bisa. pemain Brazil. Nggak bisa. Ya, lahirnya di Sao Paulo, Rio Nggak ada. de Janeiro. Gua setuju kalau ini. Brasilia. Gua setuju. Lahir ya. Kalau Sama Brazil dia. nggak bisa juga sama. Mereka main Sama. ya sama timnya. Kalau kita tarik Iya, lu akar, jangan kita kayak tarik begitu. akarnya Iya. ya cuma Maksud ada gua Afrika gini, doang. Yang kita bahas di sini perbedaan Prancis dan Brazil. Brazil oke kita tarik ke atas ada imigran Afrika. Tapi kalau kita lihat di mana dia lahir di Brazil beda sama Prancis. Tapi Prancis Prancis juga udah mulai juga lahir banyak. ya kayak Banyak. Benzema udah lahir di Prancis. udah di Prancis. Guinea Orang Bissau mereka perpindahan dari negaranya ke Iya. Prancis. Lahirnya di Ada sana. kebanyakan Nah, imigran Brazil. Ya tapi Bener-bener kan lahir, imigran. kita bicara lahir. Lu Nih, tadi bilang bisa. sorry. Iya Iya. lahir banyak di Afrika. Oke. Gua Iya, mau kasih contoh lagi, sorry. gini. Kita bahas itu jauh sih, terlalu jauh sebetulnya. Karena Brazil lebih awal jauh Iya. untuk permasalah si invasi Afrikanya itu lebih awal jauh. Perancis itu masih kita ngalamin lah Iya. hitungannya. Jadi nggak bisa ditarik lahir di mana. Mungkin kalau satu contoh menurut gua negara yang nggak pakai kayak Prancis, Brazil gitu Inggris. Inggris Itu ya. Inggris cinta sama lokal. Ya, kita lokal. Tapi ada satu negara Eropa lagi yang dia kayak Prancis imigran, cuman jangan dibicarain itu Belanda. Belanda Iya, itu iya. banyak Iya, betul. pemain-pemain yang Cuma paspor Belanda paspor. worldwide. Worldwide ya, Iya, lebih mendunia. event Tapi Indonesia aja ada kan dari kalau di Indonesia. peta geografis ya Maroko itu banyak di Belanda. Iya. Makanya Iya, pemain-pemain Maroko. yang pindah ke Maroko itu membela timnas rata-rata dia bisa milih Belanda. Cuman karena kesempatan mainnya lebih dikit,
Akhirnya dia pindah. Kalau misalkan gue pertanyakan Belgia juga nge-produce pemain-pemain bagus kalau menurut gue. Iya emang kalau produce semua pemain bagus. Kalau produce banyak negara, apakah konsisten Cuma kan Iya. kita lihat seberapa negara-negara banyak ini enggak? icon-iconnya. Iya lagi Portugal. Ya kita nyebut kalau nyebut Portugal nyebut, masih campur ini Brazil, aja, Spanyol. nyebut, Iya, nyebut tapi- apa? Stok. Coba kalau gitu kalian kalau misalnya ada negara lain yang gak ke notice coba di kolom komen. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar kita makin sering buat video. Itu Thank dia. you. Let's go. Let's go.